Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia mencatat kemenangan telak 7-0 ya. Salam olahraga, Sobat FT News, kembali di program Football Talks dari Forum Terkini News ID. Tapi pada edisi kali ini, saya tidak ditemani oleh rekan saya yang biasanya berduet dengan saya, Sarah Fiba, karena kebetulan Sarah sedang bertugas di liputan lain. Jadi, kali ini saya akan mencoba untuk membahas persiapan tim nasional Indonesia jelang menghadapi kualifikasi babak pertama Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno Kamis 12 Oktober 2023. Selain itu, nanti tanggal 17 Oktober Indonesia juga akan kembali menghadapi Brunei Darussalam, tapi akan menjalani laga tandang di Brunei Darussalam. Baiklah, Senin 9 Oktober lalu, Sinteyong sudah mengawali latihan tim nasional di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan. 26 pemain sudah hadir dan kita boleh bergembira, boleh lega karena para pemain Indonesia yang merumput di luar negeri itu semuanya juga sudah hadir, sudah lengkap ya. Sebut saja Elkan Baggett yang berkiprah bersama Ipswich Town di Inggris sudah hadir, kemudian juga ada Sandy Walsh juga sudah hadir yang berkiprah bersama Mechelen di Belgia, kemudian juga Saint Patinama yang berkiprah bersama Viking FK di Norwegia juga sudah hadir, termasuk juga Marcelino Ferdinand yang berkiprah bersama Denze di Belgia juga sudah hadir. Pratama Arhan juga sudah terbang dan sudah mendarat di Jakarta dari Tokyo Verdy, Jepang. Kemudian juga Asnawi Mangku Alam dari Jeonnam, Korea juga sudah hadir. Dan juga pemain-pemain Indonesia lainnya seperti penjaga gawang Hernando Ari, termasuk juga dua debutan pemain muda Indonesia, Zaki Ashraf dari PSM Makassar dan juga Hoki Caraga dari PSS Sleman. Jadi bolehlah kita merasa lega karena pemain-pemain andalan, pemain-pemain terbaik yang ada di skuad tim nasional Indonesia sudah ada di Jakarta dan sudah menjalani latihan perdana. Kemudian bagaimana peluang Indonesia menghadapi Brunei Darussalam? Ini menarik. Indonesia sebenarnya bisa dikatakan beruntung karena di babak pertama ini Indonesia bertemu dengan tim yang notabene itu sering dikalahkan oleh Indonesia. Brunei Darussalam memang tidak memiliki tradisi kuat dalam sepak bola. Di kawasan Asia Tenggara saja, setidaknya dari 11 kali pertemuan dengan Indonesia, Indonesia sudah mencatat kemenangan 7 kali. Kemudian 2 kali seri, 2 kali Indonesia kalah. Oh, Indonesia pernah kalah? Iya, Indonesia pernah kalah di tahun 83 di Singapura dalam ajang Merlion Cup. Pada saat itu Indonesia tumbang dengan skor 0-1 dari Brunei Darussalam. Kemudian tahun 90 di ajang Piala Hasan Al-Bolkiah, Indonesia juga menderita kekalahan 0-1 dari Brunei Darussalam. Tapi secara keseluruhan, Indonesia masih mendominasi kemenangan. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Brunei Darussalam di ajang kualifikasi atau fase grup Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia mencatat kemenangan telak 7-0 ya. Sebuah hasil yang tentunya sangat menggembirakan dan menunjukkan bagaimana kekuatan Indonesia terhadap Brunei Darussalam. Melihat sejarah pertemuan, melihat kedalaman skuad yang dimiliki oleh Indonesia,
wajar kalau kemudian Indonesia diunggulkan untuk memenangi pertandingan perdana di Gelora Bung Karno, Kamis 12 Oktober nanti melawan Brunei Darussalam. Jadi, kalau kita bicara kans bagaimana pertemuan berikutnya di kandang Brunei, pun Indonesia masih tetap menjadi tim yang diunggulkan. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat penting artinya bagi Indonesia, karena untuk bisa melanjutkan persaingan dan memanfaatkan peluang untuk bisa lolos dari persaingan di kawasan Asia, Indonesia memang harus terlebih dahulu menyingkirkan Brunei Darussalam. Setelah itu nanti Indonesia di putaran kedua atau di babak kedua sudah harus melakoni pertandingan lainnya ya di grup F, di mana di sana ada Irak, kemudian ada Filipina, dan ada Vietnam. Ya, inilah pertandingan yang nanti akan dijalani oleh Indonesia untuk bisa melangkah ke putaran berikutnya, putaran ketiga. Bagaimana kans untuk bisa lolos ke putaran ketiga? Minimal Indonesia bisa meraih posisi runner-up di persaingan putaran kedua. Kita harapkan tentunya Indonesia akan bisa melewati fase tersebut. Yang pertama adalah konsentrasi pada babak pertama menghadapi Brunei Darussalam. Kira-kira berapa skor yang bakal diraih oleh Indonesia? Ya, kalau melihat catatan terakhir, kita bisa menang 7-0 dari Brunei Darussalam di Piala AFF 2022. Rasanya tidak berlebihan kalau Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan pertama ini dengan skor lebih dari 3 gol. Itu prediksi saya, ya, lebih dari 3 gol. Ya, minimal 3 gol lah. Minimal 3 gol, Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan pertama menghadapi Brunei Darussalam. Kita harapkan hasil positif akan terus diraih oleh tim nasional Indonesia. Saya Kesit B. Handoyo, terima kasih. Salam olahraga. Mencatat kemenangan 7 kali. Kemudian 2 kali seri, 2 kali Indonesia kalah. Wow.